wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Politikum Legendaris Dunia oleh Al-Faidi S. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari buku ini, teman-teman. Buku ini berisi tentang sebuah biografi singkat dari tokoh-tokoh legendaris dunia. Selanjutnya, nama dari daftar tokoh-tokoh tersebut adalah antara lain Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Mahmud Ahmadinejad, Ayatollah Khomeini, Benazir Bhutto, Benito Mussolini, Che Guevara, Carlos Dangili, Deng Xiaoping, Fidel Castro, Hugo Chavez, Insinyur Soekarno, Jamaluddin Al-Afghani, Joseph Stalin, Lee Kuan Yew, Malcolm, Mao Zedong, Margaret Hilda Thatcher, Mikhail Gorbachev, Mustafa Kemal Atatürk, Muhammad Ali Jinnah, Nelson Mandela, Raja Faisal, Raja Hussein, Ratu Elizabeth II, Ronald Reagan, Soeharto, Vladimir Ilyich Lenin, Winston. Nah, dari beberapa tokoh yang saya sebut tadi, saya akan menceritakan biografi singkat dari Adolf Hitler. Tiap kita mendengar nama Adolf Hitler, pasti yang tergambar dalam otak kalian adalah sosok yang kejam, bengis, dan diktator. Pada dasarnya, jika dilihat dari latar belakang kehidupannya, seorang Adolf Hitler merupakan seorang yang miskin dan minim pendidikan. Dan isi dari buku ini kita tidak akan menyangka bahwa seorang Adolf Hitler kelak mampu membangun sebuah kekuatan besar dan begitu ditakuti di dunia. Tetapi itulah yang menjadi sisi menarik dari seorang Adolf Hitler. Begitulah Adolf Hitler yang dikenal oleh dunia ini, teman-teman. Langsung saja, Adolf Hitler itu dilahirkan pada tanggal 20 April 1889 di daerah Braunau, Austria. Ia lahir dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan. Ayahnya yang bernama Alois Hitler yang berasal dari daerah minoritas Austria dan ibunya bernama Clara Pols yang harus meninggal di usia muda. Hitler sendiri merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Kakaknya, Gustav, Ida, dan Otto meninggal dunia pada saat masih bayi. Ketika Hitler menginjak usia 3 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke daerah Passau, Jerman. Pada masa kecilnya, Hitler itu tidak suka hura-hura, tidak suka minum-minuman keras, dan tidak suka bermain perempuan, teman-teman. Meski demikian, ayahnya sendiri menganggapnya sebagai pemuda yang antisosial. Karena anggapan itulah, Hitler kerap kali mendapat perlakuan keras dari ayahnya. Bahkan karena itu pula lah Hitler menjadi anak yang begitu dibenci oleh ayahnya. Kegagalan Hitler untuk masuk di sebuah akademi seni merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kepribadiannya. Kegagalan Hitler untuk masuk di sekolah seni karena ia dianggap tidak memiliki kemampuan yang maksimal dalam bidang kesenian. Atas dasar itulah salah satu dari gurunya menasihati Hitler untuk menekuni arsitektur saja, tetapi Hitler tidak menggubrisnya, teman-teman. Dan dari kegagalan tersebut membuat Adolf Hitler mengalami frustasi. Dia menjadi seorang gelandangan, teman-teman. Dan dari situlah kemungkinan faktor yang menyebabkan perubahan karakternya. Dan pada masa-masa itu, rasa iri terhadap orang Yahudi mulai muncul. Pasalnya, Hitler melihat bahwa kaum Yahudi kehidupannya jauh lebih mewah dibandingkan kaum Jerman pada umumnya. Dari situlah kebencian Adolf Hitler pada kaum Yahudi muncul. Tak heran ketika Hitler menjadi pemimpin tertinggi Jerman, ia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap kaum Yahudi. Selain itu, kebencian Hitler terhadap kaum Yahudi diperkuat
pula oleh teori Liger. Teori tersebut menyatakan bahwa kekacauan ekonomi dan politik merupakan ulah kaum Yahudi. Berdasarkan pada teori tersebut, kebencian Hitler terhadap kaum Yahudi semakin tertanam kuat hingga sepanjang hidupnya. Semenjak itu pula, Hitler mulai membangun ideologinya bahwa ras Arya adalah ras tertinggi di dunia. Hal inilah yang menjadi ideologi Hitler ketika melancarkan berbagai aksi pembantaian yang begitu menakutkan. Hitler mulai masuk ke dunia politik semenjak ia memilih bergabung dengan Angkatan Bersenjata Jerman pada masa Perang Dunia I. Kekalahan yang dialami Jerman dalam perang ini membuat Hitler terpukul. Meski demikian, Hitler termasuk salah satu orang yang berprestasi dalam dunia kemiliteran Jerman. Hitler pernah dianugerahi 2 medali atas keberanian yang ditunjukkannya dalam menghadapi pasukan musuh. Pada tahun 1919, Hitler memilih keluar dari kemiliteran dan bergabung dengan partai kecil berhaluan kanan yang berada di Munich, yaitu Partai Buruh Nasionalis Jerman atau disebut dengan Nazi. Melalui partai inilah Hitler mampu mencapai puncak kekuasaan. Dengan partai ini pula, dalam waktu singkat, Hitler mampu menjadikan Jerman sebagai sebuah kekuatan yang begitu disegani di dunia. Ketika Hitler mencapai puncak kekuasaan, ia mulai melancarkan kediktatorannya yang membuat dunia merasa ketakutan. Bersama Nazi, Hitler mampu menciptakan salah satu kengerian terbesar dalam sejarah. Bahkan Hitlerlah yang menjadi tokoh pemicu dan sekaligus paling ditakuti dalam Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, kekuatan Jerman tidak tahan lama. Pada masa-masa inilah Hitler mulai menghilang dari permukaan. Bahkan kematian Hitler pun masih menjadi misteri-misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Beberapa pendapat tentang kematian Hitler selama ini saling berbeda satu sama lain. Menurut beberapa pendapat, Hitler juga diduga meninggal di daerah Jerman, Brasil, Argentina, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Hitler meninggal di Surabaya. Entahlah, yang jelas belum ada yang bisa memastikan tentang kematiannya. Dari biografi singkat dari Adolf Hitler, pastinya yang diambil bukan sisi negatifnya doang kan. Ada nih juga sisi positifnya dari Adolf Hitler selama masa pemerintahannya. Antara lain yaitu kemajuan di bidang kedokteran, kontribusinya untuk dunia fashion, kemajuan di bidang perfilman. Berikutnya, Hitler mampu mengurangi tingkat pengangguran di negaranya. Pada tahun 1932, pengangguran di Jerman mencapai 6 juta jiwa. Dan baru pada tahun 1936, tingkat pengangguran di Jerman mengalami penurunan drastis, yaitu tersisa sekitar 1 juta jiwa. Oke, yang terakhir, pada tahun 1936, pemerintahan Jerman di bawah Hitler menyelenggarakan Olimpiade Musim Panas. Olimpiade ini merupakan Olimpiade ke-11 yang diselenggarakan di kota Berlin. Dalam Olimpiade ini terdapat 3.963 atlet yang turut berpartisipasi dalam 129 event yang digelar. Jerman berhasil meraih medali terbanyak dengan perincian 33 emas, 26 perak, dan 30 perunggu. Berikutnya juga gerakan anti tembakau, yaitu Hitler merupakan salah satu tokoh penentang rokok, teman-teman, yang pernah melakukan gerakan anti tembakau yang paling mahal dan paling efektif dalam sejarah. Terbukti gerakan ini mencapai hasil yang lebih maksimal ketimbang gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya. Selanjutnya, pelarangan pembedahan terhadap hewan pada bulan April 1933. Yang terakhir, Volkswagen. Secara harfiah, Volkswagen memiliki arti mobil rakyat. Sesuai dengan pengertian tersebut,
internasional. Karena itulah, mobil ini dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat Jerman kala itu. Desain mobil ini disesuaikan dengan saran Hitler, yakni menyerupai kumbang. Bahkan masyarakat dunia mengenal mobil ini sebagai mobil yang handal. Desainnya sederhana dan juga mudah dalam menggunakannya.